min L, min L, min L, min L. Ya, L. Itu untuk apa? Kode lokal. Kalau pakai lokal nanti harus min min lokal. Min min share. Nggak ada apa-apa. Di Google Colab ya, Davitra. Pak Zul. Maaf. Sudah masuk Pak Zul? Pak Zul meletakkannya di Google Colab kan? Sudah ada di folder Colab punya kan? Kalau My Drive langsung pas ke tutorial Python ME, berarti itu langsung di drive saya atau My Drive langsung akan tercreate folder otomatis di sini yang namanya tutorial Python for ME tadi. Kalau tanpa menggunakan directory sini. Udah sama Pak Zul? Okay. Kalau di situ nggak perlu juga sih, cuma untuk mengcloning saja. Nanti Pak Zul kan bisa di drive buka saja, pindah-pindahkan dengan kursor mouse bisa juga kan. Kalau yang muda-muda bisa ngikuti lah ya Pak Zul, yang angkatan 2010 ya, 2010 sampai 2017, diam aja dari tadi. Jadi silent reader. Iya Pak Zul. Kalau Pak Hen tuh bisa tuh Pak, karena udah biasa pakai apa dulu kan waktu S3 kan, pakai Linux kan. Pak Hen lah mantap Pak Men. Iya. Pak Me, Pak Hen, dari Pak Me rasa jadi asesor nak Pak Hen, Pak Hen. Ya belajar text editor Pak, bisa kita mulai ke sedikit pengantar Python dulu, kemudian ke Python 3 langsung besok. Kita bermain-main besok. Tetap pakai Google Colab ini Pak. Jadi, ntar dulu Pak Meh. Jadi nanti ketika ini sudah di cloning, sudah masuk ke Google Colab-nya masing-masing di tutorial Python for ini tinggal diklik saja IPNB-nya ini. Nanti Google Collaboratory-nya akan otomatis kebuka. Coba saja. Dah kita, iya, yang kita clone sudah. Ini ditambah satu, biarin aja. Nah, ini besok ini kalau mau baca hari ini silahkan yang Python for Mechanical Engineers ini. Python itu apa? Siapa Guido van Rossum? History dan license Pythonnya apa? Kemarin juga saya sudah tambahkan share yang dari Jack van der Plas, astronom dan juga data science, dan juga banyak pengembang software di Python ini kayak NumPy. Kemudian distributionnya, kita banyak menggunakan hari ini Scientific Python Stacks. Itu otomatis modulnya NumPy nanti SciPy. NumPy ini sama nanti dengan MATLAB basic ya ketika untuk plus nanti tentang algebra. SciPy ini MATLAB juga, tapi sudah ada untuk FFT, untuk optimasi, kemudian sudah ada untuk sinyal processing, sudah ada nanti untuk diferensial, integral, sudah tersedia di SciPy. Ini extended dari NumPy. Matplotlib ini untuk plottingnya ala MATLAB. Ini di-create oleh John Hunter. Sejarahnya bisa dilihat di Jack van der Plas yang saya share kemarin Pak, yang di slide deck. SymPy ini simbolik Python. Jadi yang pakai Maple di sini bisa gunakan, tapi tidak seenak pakai Maple. Kalau Maple kan
mau akar, kita klik simbol akar, kita masukkan angka-angka dalamnya bisa. Kalau simpai semuanya kita dengan coding semua. Nanti untuk mengenerate itu akan otomatis tergenerate kayak latex tadi. Jadi file latexnya tadi bisa kita copy paste, atau kalau menggunakan apa MATLAB yang untuk mengetik matematik itu bisa juga dikoneksikan dari latex, nanti tinggal di setting aja untuk pindahkan ke Word nanti untuk mengapa. Database bawaannya SQLite, bawaan Python sendiri, bisa di extend nanti SQL Alchemy, itu bisa mendukung MySQL, dialek SQL yang lainnya. IDE bawaan dari yang paling bagus itu Spider. Ini bisa kita setting dengan tampilan ala MATLAB. Dia sengaja mengcloning MATLAB supaya orang MATLAB tidak terlalu kagok ketika menggunakan Spider IDE. Kalau pakai IDE yang lain juga bisa, kayak PyCharm, Visual Studio Code. Kemudian ada tuh Tony yang lain namanya. Sony juga hadir di sini tapi dia diam. Ada namanya Tony untuk editor, ada Eric Python, ada Wings, banyak-banyak jenis IDE-nya. Ada namanya notebook yang kita pakai di sini. Jupyter Notebook, kelanjutan dari IPython Notebook, ada namanya Jupyter Lab. Ini integrasi kode, tulisan teks, visualisasi. Bisa juga kita embed video atau apapun dalamnya dalam satu single file yang kita pakai di sini. Dan juga di Google Collaboratory itu menggunakan notebook ini sebagai backgroundnya. Untuk plotting itu banyak sekali jenisnya. Default Matplotlib tadi, extendednya Seaborn untuk kualitas yang bagus. Yang bagus juga Plotly juga bagus. Bisa aja diklik. Plotly ini open source. Sekarang mendukung untuk 3 jenis bahasa pemrograman, Python, R, dan JavaScript. Jadi kadang-kadang ada yang JavaScript. Oh ya, satu lagi. Contohnya ada kayak apa Pak? Dashboard yang dipakai oleh Pemprov Sumbar untuk masalah COVID. Ada gambar, ada apa kan? Itu mungkin ada yang dibangun dengan ini, ada yang dibangun nanti dengan menggunakan bahasa R nanti. Itu sudah standar untuk analytics namanya. Grafiknya bagus-bagus, warnanya juga bagus-bagus. MATLAB kalah telak di sini. Untuk itu, untuk masalah charting dia kalah telak karena bisa embed dengan gambar. Ya Pak? Ya Pak? Ini library-nya Pak. Library-nya Pak. Jadi Python itu sebagai bahasa basic, MATLAB. Jadi kayak NumPy, plotting itu boleh diibaratkan kayak toolbox-nya MATLAB. Ya, kayak toolbox-nya MATLAB. Kalau MATLAB toolbox kan nggak perlu diimport, tapi tadi kita belajar setiap library atau package kita harus menggunakan import. Itu caranya di Python. Tujuannya nanti kadang-kadang ada nama modul itu yang sama, jadi kita tahu kan itu si punya library yang mana. Satu lagi ketika belajar yang open source, kita harus selalu melihat help nantinya, help atau dokumentasi secara online dari si paket-paket tadi, karena dia kadang update dari versi minor ke versi update versi mayornya. Itu kan sangat drastis sekali Pak perubahan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan atau modul-modul yang kita gunakan. Ya, di code ini. Oke. Ya, bentar ya Pak. Ini bisa kita bawa ke dokumen. Nah, paling atas itu Python Control System Library. Kita buka saja. Nanti ada introduction, library-nya apa, kompatibilitas dengan MATLAB juga ada. Memimik masih. Ya. Ya, ini aja fiturnya Pak yang baru disediakannya. Kalau Pak Me senang belajar bahasa Python, nanti tertarik untuk menambah modul di Control System Library, silahkan join di mereka di GitHub-nya nanti untuk jadi sebagai pengembang apanya. Ya Pak. Iya Pak. Kalau Python secara bahasa ya Pak, ini saya lihat dulu dari sisi bahasa ya. Secara bahasa sama. Dia sama-sama bahasa tipe compile kan, tipe
tipe apa namanya, interpreted kan, bukan yang tipe yang kayak fit python apa sih. Yang menjadi persoalannya itu adalah dengan library-nya, karena Python itu library-nya kan terbuka Pak, siapapun bisa mengembangkan. Jadi siapapun sudah punya level sebagai developer, pengembang program, dan punya keilmuan tertentu di bidang tertentu, dia bisa mengembangkan di sana. Itu saja. Kalau MATLAB kita sudah dikasih MATLAB, itu yang saya lihat dulu pernah lab dulu kan 2012 ya Pak, kita beli MATLAB yang 2012. Itu kan kita hanya beli MATLAB dasar Pak, dengan beberapa fitur untuk linear algebra, kemudian fitur-fitur untuk apa, sinyal processing yang tambahan kayak windowing atau apa, paksalah kita buat sendiri dulu kan, karena kita tidak bisa mengakses sinyal processingnya MATLAB kan sebagai toolboxnya. Ya, itu sebenarnya tergantung aja sih Pak. Kalau di open source syaratnya itu adalah harus mau belajar terus Pak, karena dia open kan semuanya. Kalau MATLAB ada file dokumennya dalam bentuk PDF, itu bisa dibaca, bisa diikuti, bisa dipelajari kan. Secara tampilan MATLAB memang bagus Pak. Kalau orang yang tidak mau beribet ya, dalam mindset, dalam pemikirannya nggak mau beribet, MATLAB itu adalah pilihan paling bagus. Apalagi sudah disupport oleh license-nya yang resmi. Nah, tapi kalau ada kampus yang nggak punya license resmi terbentur, nah, saya pikirnya ke Python itu dulu Pak. Kalau saya pindah bukan di LTS, wah nanti saya harus cari bahasa pengalaman baru nih. Karena Pak Hen dulu pulang dari S3, nah di Python itu bisa Python at. Itu Pak Hen dulu itu kalau nggak salah seingat saya 2013 akhir. Tertarik lah gara-gara Pak Hen kan, tertarik lah belajar Linux. Pak Hen tuh yang apanya, yang ngasih motivasi tuh. Iya Pak. Meskipun tidak mungkin perlu diingat ya Pak Meh, kalau di Python ada beberapa modul yang misalkan kayak kontrol, kayak sinyal processing, ada beberapa yang belum sekelas MATLAB. Karena kan kebanyakan Python ini dikembangkan sekarang untuk data science, banyak berhubungan dengan data, kemudian dengan sistem cerdas. Itu dominannya sekarang pengembangan Python itu. Jadi untuk scientific yang tambahannya itu banyak yang kurang, kecuali memang beberapa kampus itu menggunakan yang open source. Kayak orang lain mungkin lebih senang open source ya Pak, yang di Jepang kan, kayak orang fisika, matematika kan lebih senang open source kan biasanya kalau di luar negeri. Nah, mungkin di Indonesia karena senang yang bajakan, sudah pakai bajakan. Nanti publikasi kita cari lab lain atau prodi lain yang sudah punya license, kita join di sana dalam menulis paper. Biasanya kan kayak gitu aja Pak di Indonesia kan, untuk mengapakan masalah license kan. Ya kalau soal plotting Pak, nggak bisa ditawar, MATLAB pasti kalah telak dengan Python untuk masalah charting semuanya. Ada yang paling bagus itu HoloView. HoloView itu di holoviews.org ya. HoloView ini miliaran data bisa diplotting di seperti ini Pak, kayak Mandelbrot ini kan termasuk sinting, atau yang seperti ini Pak. Ada data misalkan kota dengan populasi tertentu orangnya atau apa, atau listrik atau apalah di sini. Nanti kita bisa tahu di sini berapa apanya distribusi dia. Ini secara real time bisa dipakai juga sih Pak. Untuk real time misalkan analisis sinyal. Ini saya buka satu lagi. Kalau untuk vibrasi, kalau nggak salah open modal namanya. Di SciPyCon. SciPyCon ini konferensinya tiap tahun Pak, mulai 2012 nggak salah. Saya belajar Python banyak dulu yang untuk scientific computing dari konferen-konferen mereka. Mereka punya channel YouTube dari 2012, itu diikuti semua perkembangan softwarenya dulu waktu itu. Terutama untuk apa? Baru tarik data science, baru tarik 2019 kemarin. Ini 2020 mau ikut, tapi tempatnya tetap loh Pak, cuman di Austin, di UT. Universitas Texas Austin. Ini banyak mereka buat, menarik semua mereka. Dan satu lagi yang saya lihat di sini, mereka banyak yang rata-rata penentang commercial software Pak. Ini rata-rata orang-orang kampus semua Pak di Amerika, pengembangnya dari Berkeley, dari UC Davis,
California Davis, kemudian Texas, kemudian MIT, yang agak menentang aja Pak dengan dominasi MATLAB di dunia akademis. Oke, yang lain yang ada pertanyaan dipersilakan. Yang udah lainnya adik-adik mau bertanya, dipersilahkan. Ya Pak, terutama ke AI Pak, Artificial Intelligence, karena untuk membuat neural network paling sederhana Pak, cuman beberapa baris kode, nggak sampai 20 atau 30 baris kode jadi neural network. Sampai untuk pengolahan gambar juga bisa, sampai pengolahan video. Contohnya kalau pengolahan gambar mungkin bisa juga Pak. Contohnya industri sekarang mau melihat defect suatu produk, tapi industri manufaktur mau lihat defect suatu produk tapi dari hasil foto. Itu pernah kompetisinya di apa tuh Pak, diselenggarakan oleh Kaggle. Jadi di hosting oleh Kaggle, datanya tuh dengan apalagi Pak, udah big data atau sudah sekitar 100 giga atau data perusahaan. Itu siapa yang memenangkan kompetisi itu dapat uang sekitar 10.000 atau 20.000 US dollar Pak, untuk membantu. 2 jam masih oke Pak ya? Dengan apa namanya? Saya juga mau ngetes sebenarnya di bawah lama ini. Mengetes seberapa sanggup si Jetsi ini. Oh iya Pak Mun, keluar gambar di Pak Mun ya Pak Mun. Nah, Pak Mun udah masuk Pak Mun. Tapi tadi, ya Pak, Pak Meval, Pak Hen, Davitra, Isan Prima 13, Angga Hertoh 2010, Rahmi 16, Pak Zul 92, Muhammad Hardi 16, Amirul Jabar, Dariki 2000, Nurmansyah ini saya nggak tahu angkatan berapa. Kemudian ada yang cuman silent aja Pak. Ini open semuanya Pak, semuanya bisa berkontribut Pak. Nggak seperti pakai moderator. Hmm. Udah hampir 1 jam setengah lebih lah. Baru pengenalan aja Pak. Tapi sayangnya tadi recording saya ada yang mati Pak, di tengah-tengah ada yang pause. Yang lanjut ya Pak. Oke Pak. Sekarang masih dalam sesi pertanyaan Pak. Tadi yang angkatan di atas 2000 Pak, yang 2010 ke bawah ini diam-diam aja nih Pak. Pasti ada mau bertanya nih, tapi belum ada yang mau bertanya. Silakan pertanyaannya. Baru di P00 sekedar pengantar saja. Ini tidak saya update materinya ada di GitHub. Nanti bisa di-share lah supaya Pak Mul bisa juga mengcloning yang GitHub ini nanti ke Google Drive-nya. Tadi terlalu panjang. Nanti mungkin saya buatkan versi singkatnya Pak. Insya Allah saya buatkan pagi.
versi singkatnya biar lebih padat. Ini kan karena terlalu banyak pertanyaan tadi. Jadi ada versi apa? Versi ringkasnya saja. Mulai dari awal pengenalan UI sampai yang terakhir. Menangnya open source hanya di grafik sekarang. Paling unggul sekali. Yang kemarin kan ada apa? Kalau nggak salah sudah berapa puluh tahun astronom eh, merekam lubang hitam dan itu tuh rasanya mereka baru bisa membuat lubang hitam kan, dan itu salah satu dipakai Jupyter Notebook sebagai apanya menggabungkan data image semuanya dan digunakan kalau nggak salah HoloView ini, program HoloView ini, karena dia bisa render image yang triliunan pixel total seluruhnya, itu baik di zoom atau diapakan dia sangat smooth sekali ya. HoloView ini yang paling bagus. Tapi kita belum belajar di HoloView, kita belajar di Matplotlib nantinya. Untuk materi di Matplotlib yang sudah di cloning tadi Google Colab-nya, bisa buka apa aja seperti Matplotlib kayak galeri atau apanya. Nanti kalau codingnya nanti baru di pertemuan Jumat minggu depan, NumPy dan Matplotlib ini. Di Python 3 ini ada kasus terkait dengan metode bisection dan metode Newton-Raphson untuk mencari akar-akar kesamaan kuadrat saja. Sudah tahu akar eksaknya berapa. Gimana cara kita mengcodingnya di Python, murni Python ya, tidak pakai array, tidak pakai apapun. Di sini ada dua studi kasus. Pertama, studi kasusnya itu terkait regresi linear. Satu lagi terkait dengan metode konvolusi integral. Nah, nanti kedepannya saya pikir lagi Pak yang untuk SciPy, Scientific Python, IPython, dan Symbolic Python. Nanti saya kasih ke Pak Mul kode ini saja nanti, bagaimana petunjuknya supaya Pak Mul bisa cloning GitHub tadi ke collab-nya, ke Google Drive-nya Pak Mul, supaya nggak terlalu ribet nantinya. Mungkin ke yang lainnya yang baru join. Nah, yang mudah ya Pak Mul. Iya Pak Mul. Nggak apa-apa Pak. Kalau install server sendiri yang tertarik mendalami lah nanti Pak, atau dibuka lagi nanti mungkin di hari Kamis atau hari Rabu nanti kalau benar-benar tertarik mendalami Python dan mau diinstal di lokal komputernya. Ini kan karena nggak mau terinstall dulu Pak di lokal komputernya, karena itu pelatihan dulu kan dengan Google Colab. Letakkan di Google Drive karena Google Colab itu ibarat kayak virtual machine Pak, jalan under Linux dan dia sudah terinstall semua Python, program-program Python sudah terinstall. Jadi kita nggak perlu lagi harus repot-repot install ini, install itu. Jadi artinya siap ready dipakai Pak. Cuman tadi hari ini hanya pengenalan UI-nya, membiasakan dengan antarmukanya saja Pak. Itu di Google Drive-nya masing-masing Pak. Mungkin bisa saya apakan, nanti bisa buat baru kan cara play ringkasnya untuk mengkonekkan Colab. Tinggal hubungkan Pak, dikonekkan dengan other application. Nanti Pak mau cari di sini Colab nanti Pak. Tinggal diklik saja ini. Ikuti aja perintahnya sama ketika Pak Mul menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi Google yang lainnya supaya terkoneksi dengan akun Google Pak Mul. Yang mana Pak?
Nanti nanti karena Google apa nih Pak? Karena di sini Pak Mul juga bisa lihat persamaan kayak gini kan dengan stack latex buat sama matematik. Nanti Kak simbolik pattern nanti bisa juga menyeret vibrasi atau apanya kan. Nanti mungkin ada salah satunya yang bisa share, nah saya share nanti yang pernah saya kerjakan dulu untuk getaran di Twitter Notebook, tapi itu masih pakai versi 2 Pak. Pattern 2 belum saya pindahkan ke versi 3. Nanti kan bisa gabung kode dengan teks, gabung dengan grafik. Kenapa Pak? Perubahan versi. Sekarang sudah di versi 3 semua Pak. Yang Python 2 sudah end of life Pak. Mulai Januari 2020 ini Pak. Tapi memang ya Pak kalau hmm, Python juga menyediakan konverternya sendiri Pak. Ketika dia merubah ke versi 3 namanya feature. Dia ada modul feature-nya. Nanti semua apanya akan otomatis dikonvert di situ Pak. Sudah mereka kembangkan sendiri. Iya Pak. MATLAB juga Pak. Oh bukan MATLAB. Emang itu hmm, hmm. Kalau dibaca, kalau untuk di compile ya Pak ya, artinya untuk di running kan maksudnya kan. Untuk di running harus tambah Pak, namanya yang feature import tadi Pak, feature tadi. Nanti feature itu yang akan memfasilitasi yang komen apa, yang si sintak lamanya ini agar direcognize di si compiler yang versi 3 Pak. Menambah satu lagi modul-modul barunya Pak. Itu saja. Ya sudah ada namanya feature nanti. Kalau ya karena dia sudah aplikasi Pak. Dia sudah aplikasi. Kalau programming kan ibaratnya mirip kayak API Pak. Sama kayak gini Pak, mungkin kita mengembangkan sistem informasi akademik, si PD Dikti sudah membuat versi baru kan, misalkan API untuk dikoneksikan ketika kita mau upload data mahasiswa, data dosen, semuanya ke PD Dikti kan Pak, contohnya. Dia keluarkan versi API baru. Tentu kan ketika kita buat, tentu kita harus menyesuaikan dengan API baru juga Pak. Misalnya kan orang IT-nya terus menyesuaikan biasanya. Bisa tangkap seperti itu sih Pak. Kalau untuk coding, karena kan lebih ke API Pak, Application Programming Interface kan biasanya. Fungsi ini kan tidak kompatibel lagi ketika dia upgrade dia ke versi yang barunya misalkan. Tapi kalau Python saya sendiri Python 2 itu berakhir di minor 7 Pak, 2.7 di 2000 ini tidak diapakan lagi, dan semua beberapa pengembang software juga sudah migrasi ke 3 semuanya yang pakai Python. Kalau Python yang dipakai di sini Python versi berapa ya? Python yang dipakai di sini adalah Python adalah Python versi mana ada ya? Ini versi 3 bukan Python app ini. Versi 3 Pak, 3.6. Biasanya banyak 3.6 atau 3.5. Kalau yang di situs Python resminya sampai yang development 3.10, 3.8 yang standar rilisnya Pak. Itu tidak masalah, kalau minor tidak terlalu banyak perubahan Pak. Yang banyak itu kan di versi mayor biasanya Pak. Kayaknya MATLAB juga saya pernah nemu itu Pak. Yang versi 6 dulu pernah ada beberapa coding yang nggak jalan di yang kita pakai yang 2003 Pak, yang punya license lab, dengan yang di 2012 dulu kan sudah pakai yang versi 7.6. Ada beberapa yang tidak support juga. Cuman beberapa sintak itu yang harus dirubah.
Itu pernah juga saya temui Pak, pernah juga saya alami. Ya seperti Pak Mul bilang dulu lah Pak, kalau untuk open source itu Pak atau program open source harus sering mengikuti update perkembangannya. Pak Mul pernah bilang dulu tahun, Pak Mul bilang ke saya deh, 2013 lah kalau nggak salah. Iya benar Pak. Hmm. Lanjut Pak Mul. Nggak, saya mengharapkan mereka bertanya juga jadi Pak Mei udah mancing-mancing, Pak Zul juga mancing-mancing tadi, tapi belum ada. Tapi open source memang seperti ini sekarang Pak dunianya Pak. Mungkin kedepannya ya sih Pak. Ini ada ton, ini dia 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 matikan apanya Pak? Dia matikan eh, webcamnya masing-masing. Wah dari kita lah, Infosys. Stack Overflow dari Ki cari di Stack Overflow. Nah, meskipun sering ngoding kadang lupa yang seperti ini dari Ki. Pattern 3. Mayor 3, minor 6, mikro 9. Jadi 3.6.9. Tadi dari Ki pakai 0 tadi itu ngambil yang mikro, kalau pakai yang minor pakai 1 pasti 6. Dari Ki share codingnya tadi, lihat versi Python. Yang hadir ya Pak? Yang hadir yang ada tanda ini Pak. Google ini Pak, title title view. Ini balik ke sini. Yang ini untuk yang hadir seluruhnya Pak. Ini udah nih, udah 2,5 jam masih aktif juga nih Pak. Enaknya kata Pak Dorce kemarin ini Pak, yang ini bisa dipakai selamanya kan untuk login. Jadi kesini aja tentu. Nanti pas di hari tanggalnya bisa langsung. Pak Men juga tertarik tadi. Yang telat join. Awet ya Pak. Awet dari Ki awet.
Di sini bisa Pak. Ini Pak, tombol 3 ke bawah Pak. Apa titik 3 ke bawah. Nanti ada speaker start. Atau ini aja Pak. Atau ini aja Pak, yang 20 ini ada anggota member. Ini aja yang aktif Pak, yang hadir. Ini ada. Ya ini Pak, yang nggak mau set nama. Kalau mau ngeset nama di sini Pak, diklik kan ada nih yang paling atas Pak di tanda 3 tadi. Nanti kayak gini Pak. Name. Di sini kan bisa dilihat Pak yang tanda warna-warni ini Pak, tanda sinyalnya Pak. Saya bagus nih Pak untuk bitrate download dan upload Pak. Ini tergantung koneksi saja sih Pak, karena dia di hosting di tempat si Jitsi ini Pak. Ini connection apa aja ya? Ini saya mau nanya yang muda-muda nih Pak, nggak ada yang mau diskusi Pak. Pengenalan baru. Minimal kan apa? Ada yang bertanya masalah Python, masalah apa tadi udah banyak diadres Pak Ami pertanyaannya. Mungkin yang lain kan perlu juga Pak. Nih katanya Tony mau terjun ke data science nih katanya Pak. Tapi dia diamnya dari tadi Pak. Tony Yohandri Pak tadi. Udah hilang dia. Tony Yohandri. Tadi dia hadir mungkin udah keluar mungkin kayaknya Pak. Ya udah keluar deh. Satria Rizky yang hadir. Oh ya udah keluar dia tadi. Jadi kosong T. Oh, T. Dengan Python Pak. Mungkin pengajaran programmingnya Pak yang diganti ke Python mungkin lagi Pak. Tapi saya pun di sini ya Pak. Lebih terlalu berat ya Pak ya kalau untuk masalah membuat algoritma dan implementasi di coding ya Pak. Kalau kalau mesin punya license, ya MATLAB udah banyak punya license, mungkin MATLAB bagus juga sih Pak. Benar. Karena kan ya kalau punya license-nya lebih baik MATLAB aja Pak pindahkan. Kalau Python secara dominan memang banyak di data science dan
artificial intelligence sih Pak, apanya package-nya lebih dominan itu dikembangkan karena mereka memang mengejar bahasa R juga Pak, yang untuk statistik itu kan, karena kan dia sudah lebih dulu kan. Nah, Python sekarang mengejar. Ya kalau akademik dimanapun pasti senang dengan MATLAB Pak, karena kayak toolbox-nya Simulink itu pasangannya di Python atau di R atau di mana belum ada tandingan Pak. Emang MATLAB aja yang punya khas kayak gitu, yang Simulink itu. Yang mirip kayak membuat diagram dengan basis G-code mirip kayak di LabVIEW Pak. Itu cuma MATLAB yang punya. Apalagi kalau komersil itu Pak, kan misalkan MATLAB koneksi dengan CAD enak juga Pak, koneksi dengan kayak MSC product langsung juga kan. Tapi kalau mereka di open source yang menjadi apanya, kalau mau koneksikan antara A dan software B, nah itu kan mau tak mau mereka harus cari tutorial, lihat dulu, trial and error dulu Pak. Kalau beruntung bisa langsung connect kan antar dua software. Itu aja sih Pak risiko di open source. Tapi kalau mau memang dalam hatinya memang punya passion dan tertarik mendalami, itu kan beda lagi Pak, karena sudah ada dorongan dari internal kan, dari dalam diri sendiri. Tuh. Iya Pak. Pak Zul, oke Pak Zul. Pak Zul tak oke. Oke Pak. Ada pertanyaan Ton? Yang mau terjun ke data science katanya. Data science cuma dua pilihan programming Ton. Kalau ndak Python basicnya, kalau ndak bahasa R, bahasa orang statistik Ton. Cuman itu. Tapi orang-orang yang biasa di engineering pasti senangnya, atau dari science itu pasti senangnya dengan Python. Tapi kalau orang-orang yang lulusan statistik, pasti bahasa R lah, karena mereka belajar dengan R semua kan. Apa Ton? Enggak masuk syaratannya.